warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dulu di Bapak Sakti. Yang kami hormati Bapak Kepala KPP Kabupaten Kebumen Bapak R. Soleh Abdul Rahman. Yang kami hormati juga ada Kepala Dinas Pelayanan dari KPP Bapak Gunawan. Yang kami hormati teman-teman yang kami banggakan, teman-teman BUMDes seluruh Purwokerto dan Kebumen yang luar biasa, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami banggakan teman saya yang adalah Arum dan Mas Ali, beliau Pak Arum sebagai manajer keuangan BUMDes Desa Mandiri, dan Pak Hari beliau adalah pendamping BUMDes. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja bersyukur dan Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita semuanya bisa berkumpul di aula nih, di aula DPP Kabupaten KPP pertama Kabupaten Kebumen dalam keadaan yang sehat walafiat. Kita sudah syukuri karena 3 tahun kemarin kita pernah alami bagaimana kesehatan itu pada waktu pandemi. Kalau Kebumen dulu mengalami pandemi apa? Sama ya, sama juga sama. Jadi sehat itu alhamdulillah yang luar biasa. Saya sini mewakili dari BUMDes Kabupaten Bogor, kebetulan saya Suyantono selaku manajer marketing, dan mohon maaf Pak Dirkami Bapak Hedi Suyanto tidak bisa hadir langsung, tapi pas ada acara di Desa Bogor karena ada beberapa tamu yang hadir di Desa Bogor. Sebelumnya ini ada berapa BUMDes? 20? Kemudian yang sudah BUMDes Mandiri atau maju? Mohon maaf, BUMDes yang terlama tahun berapa Pak? Oh izin. Ada yang tahun 2009? Kebetulan adalah BUMDes kami, BUMDes Bogor di tahun 2009. Jadi sebelum ada jalan desa, sebelum ada ADD dan sebagainya, itu sebenarnya wujud dari keprihatinan dari Desa Bogor, bahwa Bogor saat ini itu beda pada waktu 20 tahun yang lalu. Kami mengawali dari desa miskin, benar-benar miskin. Kabupaten Klaten ada 401 desa, kami miskin nomor 398. Nomor 3 paling bawah, bisa dibayangkan 401 desa, kami nomor 398. Desa IDT, pernah dengar desa IDT? Kami mengalaminya kemiskinan hampir 22%, yang terserat rentenir hampir 40%. Rumah tidak layak huni hampir dengan 300 rumah. Kami alami bagaimana Desa Bogor dulu miskin. Kemudian pada waktu pimpinan Pak Haji Sudadi Mulyono, sarjana hukum, beliau menjabat tahun 2009, tahun 2007 beliau menjabat, pasti miskin. Beliau ingin merubah. Masa Desa Bogor gak punya potensi. Pokok masyarakat Bogor akan miskin terus. Kita harus berubah. Dan sebagus-bagus pimpinan, sebagus-bagus pemimpin, sebagus-bagus kades, kalau bergerak sendiri gak akan bisa. Harus bersama-sama. Makanya beliau menggandeng lembaga semua. Ayo, apa yang pertama kali dulu lakukan Pak Kades? Satukan visi-misi dulu. Visi-misi Pak Kades, visi-misi dari
dari BPD, visi-visi dari pemuda, visi-visi dari masyarakat semuanya. Ayo, kemana bisa Ponggok ke depan? Ingat pada waktu itu Pak Kades, pada waktu rapat musyawarah desa, beliau menyebarkan kertas kecil. Kalau dulu kertas sigaret, mungkin yang kawan-kawan kolonial ingat dulu ada kertas sigaret sebar masyarakat. Karena memang miskin Pak, kertas masih pakai itu. Tolong bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada RT, tolong cita-citakan, gambarkan Ponggok 30 tahun ke depan. Ponggok pengen apa? Semuanya tulis, pengen Ponggok bisa kaya. Yang perangkatnya pengen perangkat desa Ponggok itu gajinya 1 juta per bulan. Semuanya nulis semua. Ponggok seperti apa? Pengen Ponggok menjadi desa yang punya wisata dan sebagainya. Akhirnya Pak Kades dari semua cita-cita dari mimpi mereka gambarkan bahwa desa Ponggok sebenarnya punya potensi yang luar biasa. Ini gambaran desa Ponggok tentang bagaimana kami membangun. Bahwa dalam bangun itu mohon maaf tidak bisa sembarangan. Itu kami alami bahwa ada step-stepnya dalam mengelola desa. Baik itu desa baik maupun dalam mengelola BUMDes. Kami bentuk di tahun 2009 itu sampai tadi bahwa adalah berawal dari masalah desa Ponggok tentang kemiskinan. Kami miskin bagaimana kami mengubah. Itu dulu ingat pada waktu itu Pak Kades menjawab pertama kali masih bingung. Pengen belajar kemana sih? Karena masih muda, pengen belajar ke desa yang lain, itu belajar tentang desa, tentang bangun desa. Akhirnya beliau, kalau sekarang sudah ada Google ya, Google ada, belum ada tahun 2007. Pak Kades kami ke Solo, ke Jogja, hanya pengen mencari desa terkaya di Indonesia. Gak muncul. Desa mandiri se-Indonesia. Gak muncul juga. Desa maju. Gak muncul juga. Nah ini mau belajar kemana? Akhirnya iseng mencari, akhirnya tertib desa terkaya di dunia. Pernah dengar? Desa terkaya di dunia. Pernah browsing? Ada satu desa terkaya di dunia sampai saat ini di wilayah Cina, Guangzhou, Cina. Ada desa Saki namanya. Suatu desa yang desa tersebut memiliki perusahaan baja terbesar di dunia. Desa, tapi dua perusahaan gede sak dunia. Itu yang memiliki Pak Kades ya. Desa itu bisa membuat usaha. Itu di negeri Cina. Karena beliau presiden dari satu hukum, berarti mencari diregulasi. Adakah sih diregulasikan bahwa desa di Indonesia maupun di Klaten pada khususnya bisa mendirikan perusahaan? Itu intinya. Ternyata ada bahwa desa bisa mendirikan yang namanya BUMDes. Apa untuk mengelola aset desa. Dan beliau pelajari ternyata desa Saki dulu juga sama, dulu desa miskin. Desa miskin seperti Ponggok pada waktu itu. Kemudian dari pemilihan baru, Pak desa baru, dia mulai memetakan desa. Petakan dulu desa. Apa yang ada di desa? Potret desa. Itu yang saat ini teman-teman dari penggiat desa itu yang kurang. Desa itu benar lemah di pendataan. Diakui rendah, kita lemah data. Kadang mohon maaf perangkat kami dulu pada waktu Pak Camat minta data ke desa. Perangkat kami, Pak dari kecamatan minta data tahun 2010 misalnya.
Perangkat kami data tahun 2009, ganti tahun 10, kirim ke kecamatan. Datanya sama. Itu mengapa saat ini banyak terjadi timpang di data. Makanya di Bogor sekarang data sudah benar-benar mohon maaf, misalkan ada yang meninggal, langsung di situ dia ikut PKH langsung terhapus karena di lock nggak bisa. Itu yang membuat bagaimana bahwa kita harus mengetahui data dulu, pemetaan data, petakan data, pemetaan habis itu petakan kebutuhan, petakan masalah, petakan potensi. Karena di situ ada masalah pasti ada potensi, di situ potensi ada masalah. Itu timbangan. Semakin kita berputar pada potensi, masalah akan segera teratasi. Tapi kalau kita berputar pada masalah, potensi akan hilang oleh masalah. Petakan dulu, pemetaan. Setelah pemetaan, yang kedua adalah kita tahu sebenarnya menghitung untuk usaha di desa itu, kalau kita mengetahui kebutuhan desa saja, itu sudah jadi usaha yang luar biasa, sangat luar biasa. Nah, kita tidak pernah menghitung. Pernah nggak dihitung kebutuhan sebulan sayur mayur di desa? Pernah dihitung nggak? Kebutuhan beras sedesa pernah nggak dihitung? Berapa juta, berapa kintal, berapa ton? Kita nggak pernah berhitung. Padahal itu adalah sumber-sumber untuk bisnis, untuk BUMDes bergerak di situ. Sebagai contoh, setiap kakak ini dulu nih kebutuhan pokok setiap bulan 2 juta untuk beli beras, untuk beli minyak, gandum. Tergantung anggota keluarga. Rata-rata, misalkan kita taruh per kakak 2 juta misalkan ya. Di desa ada 500 kakak. 2 juta kali 500 berapa? 4.000. Sudah 1 miliar. Itu baru kebutuhan pokok. Kalau kebutuhan pokok itu diakomodir oleh BUMDes, gak usah banyak-banyak lah, keuntungan 5% aja. 1 miliar per bulan kali 5% dan berapa? 50 juta. Itu duit, itu baru kebutuhan pokok. Bahkan pernah survei mahasiswa UGM itu pernah survei di salah satu kampung kelurahan di Jogja. Hanya mensurvei kebutuhan sayur mayur, di situ ada tempe, tahu, kemudian banyak. Karena itu banyak kos-kosan, banyak warung. Perputaran di situ hampir 2 miliar. Satu kelurahan di Jogja. Kalau itu disurvei oleh BUMDes misalkan di situ, dia mengambil dari pertanian, survei ke warung-warung atas nama BUMDes. Gak usah banyak-banyak, ambilnya 5-10%, 5% aja. Kali 2 miliar per bulan itu sudah saya itu. Nah, kita itu lemah di data, lemah kita itu. Itu kita aku atau enggak itu kita lemah. Kemudian yang paling ekstrim misalkan ekstrim sekali. Satu kakak itu misalkan 500 kakak. Biasanya kalau 500 kakak itu penduduknya antara 1.700 sampai 2.000 jiwa. Betul ya? Kalau 2.000 jiwa saja. Nah, itu ada laki-laki, ada perempuan. Laki-laki itu misalkan bagi dua, ada 3.000 penduduk, yang laki-lakinya 1.000. Misalkan satu desa. Saya laki-laki itu potong rambut itu minimal 2 bulan sekali potong. Betul nggak Pak? Mas Nasi, 2 bulan potong. Potong di sini berapa Pak? Cukur rambut 2.000. Kita mudah metodenya 10.000 saja. Kalau di situ ada 500 laki-laki per 2 bulan potong, berarti selama 2 bulan kali 10 itu udah berapa?
50 juta loh, itu hanya UMKM. Misalkan dari BUMDes mengirimkan 3 orang pemuda yang masih nganggur sekolah di Budi Suwarno untuk bagaimana semua potong rambut bisa. Pemdesnya membuat bangunan barbershop, BPD-nya membuat aturan karena jabatan BPD. Bagi warga yang menjadi patriot desa laki-laki, serahkan kepala Anda ke barbershop BUMDes. Bukan dipegang, tapi untuk potong mesin dulu. Itu aturan. Dan BUMDes itu adalah milik desa. Profitnya berapa? Bukan desa. Ini yang teman-teman di desa itu masih kurang paham bahwa BUMDes itu bukan milik direkturnya. BUMDes adalah milik desa. Di kami di BUMDes, adik-adik kami 40% dari laba bersih itu masuk ke PADES, pendapatan asli desa. Yang 60% itu masuk ke pengembangan BUMDes di IT kami. Kami saat ini jadi kita tahu di BUMDes. Bagaimana kami mengembangkan BUMDes harus berkembang. Tapi juga memberikan PADES ke desa. Nah itu ya bagaimana sebenarnya kalau kita mengetahui kebutuhan dan sebagainya, potensi dan sebagainya, itu luar biasa. Desa itu kaya, sangat kaya sekali desa. Next. Ini salah satu contoh aja bagaimana kami perencanaan di pada waktu kita dulu rumah tidak layak itu apa? Kami mau menjadi desa wisata pada waktu itu. Otomatis bagaimana rumah yang tidak layak itu bergerak ke wisata. Kami ada program, mungkin pernah dengar ada program satu rumah satu sarjana. Itu program unggulan desa kami. Ada 4 program unggulan, satu rumah satu sarjana di sektor pendidikan, kemudian di sektor kesehatan ada yang namanya BPJS. Semua BPJS warga desa Pongo ditanggung oleh desa, semuanya tanpa terkecuali. Semuanya. Jadi warga desa kami yang sakit tinggal call bulan desa, relawan akan jemput gratis semuanya karena BPJS-nya sudah aktif semuanya. Semua dibayarkan oleh desa. Dari apa? Dari PADES desa, melalui BUMDes, melalui Pegawis, melalui dari UMKM. Karena 3 pilar itu yang membuat PADES di desa Pongo. Kami ada BUMDes dengan PADES, PKK melalui UMKM-nya itu memberikan PADES juga, kemudian di Pegawis itu juga memberikan PADES, pendapatan asli desa. Next. Nah ini bagaimana aspek dari pembangunan bahwa aspek semuanya bahwa ekonomi dan sosial, lingkungan, ekonomi dan sosial itu 3 itu yang terus di desa karena kita ada di desa. Next hanya ulang-ulang saja. Dari program kami pembangunan RTH rumah tidak layak huni kami dulu ada 300 dan ini jadi program desa. Dulu kami miskin, tapi dengan program kami dengan PADES kami merubah rumah tidak layak huni menjadi rumah layak homestay. Jadi yang dulu miskin sekarang jadi juragan homestay walaupun sangat ramah. Karena konsep homestay kami dulu bahwa di situ ada kamar yang bisa disewakan. Mereka menginap di tempat warga, mereka ikut gabung, bahkan makan itu sama warga. Itu konsep homestay kami. Ini suatu tur bahwa kata kami ke wilayah ke wisata, jadi infrastruktur itu harus mengarah ke wisata. Itu melalui perencanaan kami. Terus ini pendanaan bersih dan sebagainya. Terus, nah ini pemanfaatan karena kami
alhamdulillah dikaruniai potensi air, kami benar-benar memanfaatkan bahwa itu potensi yang luar biasa. Nah, kadang kita itu tidak sadar bahwa itu potensi. Itu juga di Sampokong kami alami. Umbul Pongo itu dari zaman Belanda sudah ada, dari zaman Mataram sudah ada. Tapi kami baru mengetahui kalau itu potensi tahun 2010, 2019 baru itu mengetahui potensi. Itu pun dari mana? Dari orang lain, bukan dari Pongo. Di awal kami sampaikan bahwa kita perlu pemetaan. Nah, kami orang desa, orang kampung pada waktu itu di Sampokong masih SDM-nya masih rendah. Jangan disamakan bahwa SDM Pongo itu tinggi-tinggi, sama. Dulu tahun 2007 itu yang kuliah itu hanya 6 orang yang kuliah. Jadi kami betul-betul besi. Nah, untuk pemetaan itu kami belum mampu. Bahwa perangkat desa, KDS, Pak Desa itu dipilih bukan karena mereka ahli dalam mendesain desa, bukan ahli dalam pendataan. Bahwa kepala desa, perangkat desa itu dipilih masyarakat karena sosial kemasyarakatannya, bukan karena keahliannya. Maka Pak Kades kita desa butuh orang ahli untuk metakan, untuk merencanakan. Nah, karena kami dulu belum ada dana tahun 2008 itu, Pak Kades cerdas sekali. Beliau mengirim surat ke UGM pada waktu itu. Mas, Bapak dosen, Bapak dekan, tolong kirim mahasiswa ke desa kami Sampokong untuk KKN tematik. Kok tematik? Tematik itu jadi yang menentukan program desa. Kami nggak mau KKN hanya menulis nama jalan. Kami nggak mau KKN hanya mengecat tembok ataupun mengecat tubuh. Kami nggak mau. Mas, tolong petakan desa kami, tolong perbarui data kami, tolong potensinya apa sih Mas di desa Pongo itu. Nah, baru kita ngomong bahwa Pak Kades, bahwa Pak, potensi desa Pongo itu air. Nah, kami orang Pongo sudah biasa melihat air tiap hari di depan rumah kami, air berlimpah biasa banget. Dan itu kami anggap biasa saja. Itu bukan potensi bagi kami. Tapi dilihat oleh orang KKN yang ada dari Jakarta dan Bandung. Bapak-bapak, orang Jakarta, orang Bandung itu berani perjalanan jauh hanya untuk menikmati kesegaran air. Ini potensi luar biasa, Pak, bisa dikembangkan. Ternyata bagi Pongo yang dulu merasa beban, kamu miskin dan sebagainya, ternyata beban berat yang kami bawa di punggung itu adalah emas. Cuma kami bisa Pongo nggak tahu bahwa itu, nggak bisa melihat bahwa itu adalah emas. Yang melihat adalah orang lain. Kita nggak bisa melihat diri kita. Yang bisa melihat adalah orang lain. Nah, dilihat oleh Mas Batu, Pak, itu luar biasa, Pak. Bahkan mereka sangat menghitung debit air di Umbul Pongo itu sampai 820. Mereka bisa gitu. Kami lakukan menapis. Umbul Besuki itu sampai 320 liter per detik. Umbul Sikidang itu 290 liter per detik. Mereka bisa itu karena mereka punya ilmunya. Di Sampokong karena pengumuman data. Jadi kita perlu orang yang ahli untuk mendampingi di Sampokong. Sampai saat itu pun, biarpun tugas kami sudah alhamdulillah terkenal, kami masih dampingi. Pak Hari ini pendamping kami di sektor bisnis, masih dampingi tugas. Bahkan di keuangan kami masih dampingi oleh Stan masih dampingi. Beliau Pak Bawu Alam di manajer keuangan. Bahwa saat ini membentuk BUMDes itu tidak bisa main-main. Apalagi tahun 2025 besok ada ketentuan di situ dana desa itu 30% akan dibutuhkan untuk BUMDes. Itu anugerah atau musibah? Ayo, ini dua mata anugerah atau musibah? Misalkan dana bisa 1 miliar berarti ada 300 juta.
Anugerah atau musibah? Potensi atau masalah? Potensi masalah. Ada dua potensi itu masalah. Masalah kalau bumdesnya tidak punya planning. Tapi kalau bumdes sudah punya planning, perencanaan yang jelas tujuannya, itu adalah anugerah. Sekarang bumdes baru-baru, betul ya, baru-baru ya bumdes ya, pengurusnya baru ya. Nah, diibaratkan ini, barang baru, pengurus baru. Orang yang nggak bisa berenang dipaksakan untuk berenang di tempat yang mereka tidak tahu apakah kolam itu dalam atau tidak, ada buayanya atau tidak, itu nggak tahu. Nah, itu tinggal nunggu apa? Nunggu mati. Itu yang dialami bumdes sekarang. Banyak sekali bumdes, tapi hidup segan, mati, gak mau. Lemahnya apa? Direncanakan. Lemah direncanakan. Kenapa? Karena merasa yang merencanakan adalah pengurusnya. Pengurusnya belum pernah tahu manajemen bisnis, belum tahu keuangan, manajemen keuangan, dipaksakan untuk itu. Tahu-tahu dikasih modal. Harusnya terbalik. Pelatihan dulu, pengurus pelatihan dulu, diklat seminggu misalkan tentang bagaimana perencanaan keuangan. Setelah dia bisa merencanakan, pengurus bisa membuat model bisnis sesuai dengan potensi yang ada di desa, baru kasih modal. Karena dengan ada modal mereka bisa berhitung, Pak, saya mau bikin perusahaan air minum kemasan. Kenapa? Karena di desa kami sesuai dengan peta kami ada mata air yang jernih dan itu menurut debitnya bisa untuk AMDK, air minum dan kemasan. Kami modal segini. Kami butuh orang karyawan 5, yang 2 untuk marketing dan sebagainya, 7, yang 2 affiliate. Semua terencanakan. Nah, untuk itu kami butuh modal 500 juta misalkan ya. Dan kami bertanggung jawab dalam 5 bulan akan balik modal. Kok bisa? Mereka bisa terangkan. Oh, kami punya channel di sana. Kami punya channel di sana. Itu bisa masuk ke sini. Itu makanya pelatihan itu perlu. Pengurus kalau sudah ditunjuk pengurus, yang mohon maaf belum tahu manajemen, belum tahu keuangan, asal tunjuk dikasih modal. Nah, usaha yang paling mudah apa Ibu Bapak? Yang paling mudah? Tak ada mudah. Ada yang tahu? Tapi sangat sulit untuk mempertahankan. Simpan pinjam. Betul, simpan pinjam. Simpan pinjam itu paling mudah untuk dibikin, tapi mempertahankan luar biasa, apalagi di desa. Betul nggak? Betul. Karena di desa itu simpan pinjam itu begitu dipinjam langsung disimpan, bukan disimpan dulu baru pinjam, tapi balik pinjam dulu habis itu disimpan. Paling mudah, tapi itu risiko paling besar. Itu makanya di kami dulu pernah ada simpan pinjam itu hanya untuk satu, untuk menyelesaikan masalah. Dulu bumdes 3 pertama kali dibentuk, simpan pinjam, yang kedua di wisata, yang ketiga adalah di PAB, pengelolaan air bersih. Simpan pinjam dulu hanya mengatasi masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan itu ternyata dari orang lain, dari anak-anak mahasiswa itu. Pak, kenapa di Sampokong miskin? Karena banyak masyarakat di Sampokong yang berjalan rentenir. Kalau di Klaten namanya Bang Percit, nggak tahu kalau di sini. Sama. Penggalian sama ya. Warga Bapak pinjam 100.000, mendapatkan 90.000, mengembalikan 120.000. Jatuh temponya 2 minggu pada harian. Kami belum loh Mas, mahasiswa kan cuma 100.000 Mas. Betul Pak Lurah. Tapi yang datang itu
nggak 1 orang, 1 KKR itu yang 5 sampai 6 orang. Alami nggak ini? Data kami Pak, ada hampir 60 sampai 70 juta omset mereka per bulan. Kalau dikalikan 30% sebagai bunga, hampir 20 sampai 21 juta per bulan uang masyarakat Bapak itu diambil mereka. Dan yang bikin sakit hati, mereka tidak ada kontribusi spesial terhadap pembangunan desa. Ada sih Pak yang Bapak itu memberikan kontribusi ke desa. Ada? Kalau ada saya akan sebut. Gak ada sama. Itu yang begini. Kamu baru ternyata salah datanya itu valid. Itu luar biasa. Coba kalau 20 juta itu tiap bulan untuk bangun desa, sudah bisa loh. Paham ya? Makanya itu harus dipangkas. Masalah pangkas dulu. Dulu BUMDes kami mendapat hibah permodalan 100 juta, yang 60 juta untuk modal simpan pinjam. Itu untuk melunasi semua hutang masyarakat yang berjalan rentenir. Masalah atasi dulu. Sekarang bagaimana kita mau mengajak masyarakat untuk rapat bangun desa? Kalau pada waktu rapat pikirin besok nyaure piye? Gak akan fokus, yakin gak akan fokus. Rapat malam-malam, paparan tentang desa wisata, pikirannya, wah, siswa nyaure piye? Bahkan mau berangkat rapat aja sudah takut karena takut ketemu sama penagih. Itu masalah. Harus dipangkas. Yang kedua itu adalah meningkatkan trust bahwa BUMDes secara langsung mengatasi masalah dirasakan oleh masyarakat, sehingga untuk mengajak